Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 12 IPS 2 yang beranggotakan Ana, Fitri, Malika, Ramdan, Serli. Di sini kelompok kami akan menjelaskan definisi ketimpangan sosial dan aspek-aspek ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini adalah ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Nah, ketimpangan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketimpangan kondisi. Ketimpangan kondisi ini adalah ketimpangan yang terjadi dapat dinilai dari keadaan aktual suatu masyarakat. Nah, contohnya ini adalah perbedaan tingkat kekayaan. Yang kedua, ketimpangan peluang. Nah, ketimpangan peluang ini adalah ketimpangan yang terjadi akibat adanya perbedaan kesempatan mengakses berbagai kehidupan sosial. Ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrinov Caniago, ketimpangan sosial merupakan hasil dari sebuah pembangunan yang terlalu berfokus pada bidang ekonomi, sehingga melupakan aspek sosial seperti keadilan hukum, hak asasi manusia, lingkungan, dan corak budaya masyarakat. Contohnya, pembangunan Bandara Kulon Progo yang dianggap memiliki dampak ekonomi di sektor pariwisata, namun merugikan masyarakat petani di wilayah tersebut karena harus kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaannya. Sosial menurut Jenny Naidu dan Jen Wills. Ketimpangan sosial terjadi akibat adanya perbedaan dalam status, penghasilan, sumber daya, dan kekuatan di dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama, ketimpangan antara kelas kasar dan terampil dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak. Dan yang kedua, minimnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong miskin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, yang kedua letak dan kondisi geografis, yang ketiga faktor geografis, yang keempat kebijakan publik, yang kelima perbedaan kondisi demografis, dan yang keenam faktor internal individu atau kelompok. Contoh faktor internal yaitu pertama tingkat pendidikan yang kurang maksimal, dan yang kedua budaya kemiskinan seperti sikap putus asa, pasrah, tidak yakin dengan masa depan. Wujud ketidakadilan dalam ketimpangan sosial. Yang kesatu, marginalisasi sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Secara sosiologi, marginalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan atau peminggiran terhadap seseorang atau kelompok dalam berbagai aspek yang mengakibatkan mereka tersingkir dari masyarakat. Contohnya, beberapa kasus penggusuran yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Yang kedua itu subordinasi sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Subordinasi atau penomorduaan adalah perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Itu contohnya subordinasi bagi penyandang disabilitas dalam pengangguran, fasilitas umum, pendidikan maupun dunia kecil. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita jelaskan tadi yaitu ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.